Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Abu Nawas memindahkan istana ke atas gunung. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ada yang ingin Raja sampaikan. Hati Abu Nawas merasa tak enak. Sepertinya Raja sedang menginginkan sesuatu. Akhirnya kau datang juga, Abu Nawas, ujar Raja. Aku ingin meminta sesuatu padamu. Aku harap kau mau mengabulkan permintaanku. Apa yang hendak Raja minta dariku? Tanya Abu Nawas. Aku ingin sekali memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku bisa melihat keindahan alam. Kau bisa melakukannya untukku, kan? Abu Nawas kaget mendengar permintaan Raja, namun ia tak bisa menolak. Abu Nawas pun menyanggupi permintaan Raja. Raja memberikan waktu sebulan pada Abu Nawas. Abu Nawas pulang ke rumah. Ia memikirkan apa yang harus ia lakukan. Hingga pada hari ke-10, akhirnya Abu Nawas mendapatkan sebuah ide. Ia pun segera menemui Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Raja senang bukan kepala. Untuk memperlancar pemindahan istana, Sri Baginda harus menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk, ujar Abu Nawas. Baginda harus membagikan daging sapi itu kepada rakyat. Hal itu harus dilakukan saat saya hendak memulai memindahkan istana ini. Baginda menyanggupi syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. Ia pun segera menyiapkan 10 ekor sapi yang gemuk, lalu menyembelihnya. Baginda membagikan daging sapi itu kepada rakyat, tepat pada hari di mana Abu Nawas akan memindahkan istana. Semua penduduk berkumpul. Mereka ingin menyaksikan Abu Nawas memindahkan istana. Abu Nawas berdiri tegak di depan raja dan penduduk. Abu Nawas, apa kau sudah siap? Kenapa kau diam saja? Harusnya kau sudah mulai memindahkan istana, ucap raja. Hamba sudah siap, Baginda. Dari tadi hamba berdiri menunggu penduduk untuk menggotong istana ke pundak hamba, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia pun sadar bahwa keinginannya untuk memindahkan istana merupakan hal mustahil. Harusnya ia tak meminta hal itu kepada Abu Nawas. Pesan moral dari dongeng ini adalah, ukurlah kemampuan diri, jangan memaksakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kancil dan kelinci. Makanan kesukaan kelinci adalah wortel dan sayuran. Setiap hari ia selalu menghabiskan 1 keranjang wortel. Namun sangat disayangkan, ia sama sekali tak pernah membersihkan gigi setelah makan. Pada suatu hari, ketika kelinci sedang asik makan, Kancil pun mengingatkan sahabatnya. Kelinci, setelah kau makan, bersihkanlah gigimu. Jika tidak, gigimu pasti akan sakit, nasihat Kancil. Namun kelinci tak sama sekali mendengarkannya. Ia tetap asik makan wortel, karena ia berpikir wortel adalah makanan yang tak akan mengakibatkan giginya sakit. Beberapa hari kemudian, Kancil asik berjalan di pinggir sungai. Di tengah jalan, ia melihat kelinci yang sedang termenung. Kelinci, apa yang kau lakukan? Kau terlihat sangat sedih, tanya Kancil. Gigiku sangat ngilu, aku tak dapat makan, padahal perutku sangat lapar, jawab kelinci.
Kancil pun merasa kasihan dan akhirnya membawanya ke rumah kura-kura. "Kelinci, sebaiknya sekarang kita pergi ke rumah kura-kura. Sepertinya ia mempunyai obat untukmu," ajak Kancil. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah kura-kura. "Kelinci, gigimu banyak sekali yang berlubang. Kamu pasti tak pernah membersihkan gigimu, kan?" tanya kura-kura. Kelinci hanya mengangguk karena malu. "Temanku kelinci, sisa makanan yang sudah kita makan akan mengakibatkan lubang dan menyebabkan gigi kita ngilu dan sakit. Jadi, kau harus membersihkan gigimu setiap hari," ujar kura-kura. Kelinci pun menganggukkan kepalanya lagi. Dalam hatinya, ia berjanji akan rajin membersihkan gigi. Tak lama kemudian, gigi kelinci pun tak ngilu lagi. Setelah kejadian tersebut, kelinci pun rajin membersihkan giginya. Giginya pun sekarang sehat dan tak pernah sakit lagi. Kancil pun sangat senang melihat sahabatnya kembali ceria. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pelajaran untuk anak malas. Ada seorang anak laki-laki yang hidup berdua bersama ibunya. Mereka tak pernah kekurangan. Namun sayang, anak laki-laki itu sering membuat ibunya jengkel. Anak laki-laki itu sangat suka bermain. Ia pulang hanya untuk makan. Ia tak pernah mau membantu ibunya. Malah tak jarang ia membuat ibunya panik. Seperti hari ini, sekarang sedang turun salju, membuat udara sangat dingin. Namun anak itu tak peduli. Ia bermain sejak pagi sampai sore. "Kemana perginya anakku?" tanya ibunya. Saat hari semakin petang, barulah anak itu pulang. "Dari mana saja, Nak? Mengapa baru pulang?" "Aku baru bermain, Ibu. Ada permainan baru di luar." Tanpa menghiraukan kecemasan ibunya, ia langsung menuju meja makan. "Besok ibu ada pekerjaan yang berat. Ibu membutuhkan bantuanmu. Bisakah kau membantu ibu?" Namun anak itu tak menjawab. Ia tetap asik makan. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Anak laki-laki itu sudah berangkat bermain saat pagi buta. Sang ibu terkejut karena tak menemukan anak laki-lakinya di kamar. "Aku tak tahu harus bagaimana lagi menghadapi anakku. Aku sudah tak mampu menasihatinya," keluh si ibu. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul. Lalu muncullah ibu peri. "Ibu yang baik, aku akan menolongmu." "Bagaimana caranya, Peri?" Ia sungguh ingin mengubah sifat anaknya. "Berikan apa yang ia mau." "Apa yang anakku mau? Anakku hanya mau mainan. Apakah aku harus memberinya mainan?" pikir si ibu. Hari sudah malam. Si anak baru saja pulang. Ia tak melihat ibunya depan rumah, seperti malam-malam biasanya. Ia tak peduli. Akibat bermain seharian, ia sangat lapar. Ia ingin makan. Ia lalu bergegas menuju meja makan dan membuka tutup makanan. Lalu yang dibuka adalah tak ada makanan di sana. Yang ada hanya mainan yang banyak sekali. "Aku butuh makanan sekarang, bukan mainan," ucapnya. Anak laki-laki itu mencari ibunya. Ternyata ibunya sedang tidur di kamar. "Ibu, aku lapar. Apakah ibu tak masak?" "Bukankah kau lebih senang bermain? Daripada membeli makanan, ibu belikan mainan saja untukmu," ucap sang ibu.
Mendengar jawaban ibunya, anak laki-laki itu tersadar. Tidak seharusnya ia lupa diri saat bermain. Ia pun meminta maaf kepada ibunya dan berjanji akan selalu membantu ibunya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, kawan, bermain tidak dilarang, tapi ingat waktu dan ingat juga untuk membantu orang tua.